Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iip Marifatul Fitriani, eh, dari Prodi PAUD semester 5 bersama saudari Zubaida akan sedikit memaparkan makalah tentang masalah, latar belakang masalah dan perumusan masalah dalam skripsi. Di sini kita akan langsung ke pembahasan, yaitu latar belakang masalah. Apa sih latar belakang masalah? Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saat harapan ide akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Tidak semua masalah adalah fenomena yang menarik. Masalah yang fenomenal adalah saat terjadi perhatian banyak orang dan dibicarakan di berbagai kalangan masyarakat. Latar belakang masalah dimaksudkan yaitu untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian untuk diteliti. Pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan sisi praktis. Selanjutnya, latar belakang masalah ini adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang baiknya disusun dengan jelas, sejelas mungkin, dan perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Dan beberapa hal di sini dalam latar belakang masalah. Di antaranya, yang ke-1, kondisi ideal mencakup keadaan yang dicita-citakan atau diharapkan terjadi. Yang kedua, kondisi aktual merupakan kondisi yang terjadi saat ini. Biasanya menceritakan perbedaan situasi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang dicita-citakan terjadi. Yang ketiga, solusi. Solusi merupakan saran singkat atau penawaran penyelesaian terhadap masalah yang dialami sebelum melangkah lebih lanjut ke pokok bahasan. Yang kelima, selain itu latar belakang dapat mengandung perbandingan dan penyempurnaan atas tulisan mengenai topik yang sebelumnya. Isi latar belakang masalah. Kompleksitas masalah. Jika masalah itu dibiarkan dan akan menimbulkan dampak yang menyulitkan, menghambat, mengganggu, bahkan mengancam. Pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan teoritis, penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang diteliti dalam ruang lingkup bidang studi yang ditekuni peneliti. Di sini ada cara membuat latar belakang masalah. Di sini ada rumusan masalahnya, yaitu pengertian rumusan masalah dalam sebuah penelitian adalah hal yang sangat mendasar. Rumusan masalah akan terjadi penentu apa bahasan yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah kemudian akan dijawab dalam proses penelitian yang tertuang secara sistematis dalam laporan penelitian. Disinilah fokus utama yang akan menentukan arah penelitian. Ada beberapa para ahli mendefinisikan tentang rumusan masalah, diantaranya: satu, masalah yang terjadi apabila seorang berusaha mencoba untuk tujuan atau percobaan yang pertama untuk mencapai tujuan itu hingga berhasil. Yang kedua, menurut Sutrisno Hadi, masalah adalah kejadian yang menimbulkan pertanyaan kenapa dan kenapa. Bentuk-bentuk rumusan masalah. Di sini ada bentuk-bentuk rumusan masalah, diantaranya yang pertama adalah rumusan masalah deskriptif, yang kedua rumusan masalah komparatif, dan yang ketiga rumusan masalah asosiatif. Yang perlu diperhatikan dalam membuat rumusan masalah, yang ke-1 adalah rumusan masalah itu harus dirumuskan secara jelas. Yang kedua, menggunakan kalimat tanya dan mengajukan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, dapat diuji secara empiris. Yang keempat, mengandung deskripsi tentang kenyataan yang ada
dan keadaan yang diinginkan. Yang kelima, disusun dalam bahasa yang jelas dan singkat. Yang keenam, jelas cakupannya. Dan yang ketujuh, memungkinkan untuk dijawab dengan menggunakan metode atau teknik tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jubaida. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang kesimpulan dari makalah latar belakang masalah dan rumusan masalah dalam skripsi yang sudah disampaikan terlebih dahulu oleh teman saya Bunda Iit Marifatul Fitrian. Langsung saja, pengertian latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun, sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Adapun latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ini diteliti, pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan praktis. Latar belakang masalah adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang kita sampaikan. Selanjutnya, isi latar belakang masalah. Alasan rasional dan esensial yang membuat penelitian tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta, data, referensi, dan temuan penelitian sebelumnya. Gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana penelitian mengisi ketimpangan yang ada berkaitan dengan topik yang diteliti. Kemudian cara membuat latar belakang masalah. Pada bagian awal, latar belakang adalah gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Dengan model piramid, terbaik buat gambaran umum tentang masalah mulai dari hal global sampai mencuat fokus pada masalah inti. Objek serta ruang lingkup yang akan diteliti. Pada bagian tengah, ungkapan fakta, fenomena, data-data dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tidak segera diatasi dengan didukung juga oleh teori penelitian terdahulu. Dan pada bagian akhir diisi dengan alternatif solusi yang bias ditawarkan secara baik teoritis dan secara praktis. Kemudian rumusan masalah. Pengertian dari rumusan masalah adalah dalam suatu penelitian adalah hal paling mendasar. Rumusan masalah akan menjadi penentu apa bahasan yang akan dilakukan dalam penelitian tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah kemudian akan dijawab dalam proses penelitian dan tertuang secara sistematis dalam laporan penelitian. Kemudian bentuk rumusan masalah dapat dikelompokkan ke dalam 3 bentuk, yaitu masalah deskriptif, masalah komparatif, dan masalah asosiatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kesimpulan dari latar belakang dan rumusan masalah dalam skripsi. Sekian dari saya Jubaida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.